Devaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Karena tadi kita akan melanjutkan topik yang kita bahas kemarin, yaitu mengenai sloka ketiga dari Siksastaka. Ya. Sada nama laiva yata labate santosa. Aite acara kare bhakti dharma posa. One should strictly follow the principle of always chanting the holy name. Jadi dari sloka ini disarankan bahwa kita hendaknya memegang prinsip dasar dari kesadaran Krishna ini, yaitu untuk selalu mengucapkan nama suci. And one should be satisfied with whatever he gets easily. Dan para kita sebagai penyembah hendaknya berpuas hati dengan apa yang kita peroleh dengan cara yang mudah seperti itu. Such a devotional behavior solidly maintain one devotional service. Jadi tingkah laku pelayanan bakti seperti ini, secara kokoh, secara solid akan memelihara pelayanan bakti kita. Jadi 3 prinsip ini adalah yang pertama, kita selalu mengucapkan nama suci. Yang kedua, kita berpuas hati dengan apa yang kita peroleh dengan cara yang mudah begitu. Ini artinya bahwa untuk memelihara hidup kita tidak perlu banting tulang terlalu keras begitu. Karena segala sesuatu itu sudah ditentukan jatah kita, sesuai dengan karma kita yang lampau, dan kita sebagai penyembah tidak tergantung lagi dari karma baik ataupun buruk, tapi sepenuhnya di bawah kendali personal Tuhan Yang Maha Esa. Jika beliau ingin memberikan sesuatu yang lebih, dia akan memberikan lebih. Tapi Krishna ingin menguji kita sejauh mana kita lebih mengutamakan bakti daripada kepuasan indria seperti itu. Jadi ketika kita memelihara tingkah laku pengabdian cinta bakti rohani seperti ini, maka kita mampu memelihara keteguhan hati kita, kekuatan hati kita dalam melaksanakan pelayanan bakti ini. Seorang Vaishnava akan bisa bertoleransi, not say anything even if someone scolding or beating him. Seorang Vaishnava Vaishnava will be tolerate, not say anything even if someone is scolding or beating him. Jadi seorang Vaishnava di sini dijelaskan akan sangat bertoleransi, dan dia tidak akan mengatakan apapun, bahkan ketika orang-orang memarahinya ataupun memukulinya. Jadi contohnya seperti kemarin sudah kita jelaskan, bagaimana ketika Haridas Thakur dipukuli di 22 pasar, beliau tidak marah, beliau tidak berusaha membalas, tapi hanya ikat dengan Krishna saja. Setiap dipukul beliau dikatakan Hare Krishna, Hare Krishna, itu. Dan sampai yang memukuli sampai kelelahan, tapi beliau tidak apa-apa, walaupun luka, berdarah dan sebagainya, tapi beliau sangat toleransi, beliau tidak marah. Tapi ketika sudah kelelahan mereka, dan mereka ketakutan, ini tidak mati-mati. Bahwa kalau saya tidak mampu membunuh, saya akan dibunuh oleh bos saya, seperti itu. Karena itu dia, kenapa tidak mati-mati? Kamu menginginkan saya supaya mati gitu? Kenapa
kamu inginkan saya mati? Ya kalau Anda tidak meninggal, maka saya akan dibunuh oleh Nawab begitu. Oh baik, kalau begitu baiklah saya akan mati sekarang. Ya beliau meditasi dalam, ya, dan setelah dicek seperti tidak ada nafas, ya dia dilaporkan pada Nawab. Ya. Oh dia sudah mati karena dia orang Muslim tapi dia sudah mengucapkan mantra Hindu. Dia sudah menjadi Hindu, kita tidak bisa menguburnya. Buang aja di Sungai Ganga. Jadi buang di Sungai Ganga. Ya, akhirnya beberapa saat kemudian beliau berenang menuju seberang. Dan setelah sampai di seberang, beliau bangun, keluar dari air Ganga dan Sungai Ganga dan menari menyanyi beliau lagi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bisakah kita seperti itu? Ya. Mungkin masih sulit bagi kita ya. Ya. Singgung bedek kan punya. Nah, awas lah manina. Ya. Bedek. We have to become tolerant like a tree. Di sini diajarkan kita harusnya menjadi toleran seperti sebatang pohon. If someone cutting down the tree, ya, the tree is not objective. Kalau ya, kita kan biasa memotong dahan, ranting, pohon itu. Apakah pernah dia protes? Prabu, tolong jangan saya dipotong, Prabu. Ya. Dia tidak pernah protes ya. Bahkan ketika pohon itu ya, sekarat karena kekeringan seperti itu, dia tidak menangis, dia tidak mau minta untuk kita memberikan air seperti itu. Ya. Similarly, a Vaishnava will not ask, will not demand anything from anyone. Begitu pula seorang Vaishnava tidak akan pernah meminta apapun untuk kepentingan dirinya, ya. Karena dia tidak menginginkan apapun dari orang lain. Whatever little he get, he will happy with that, and will always chant the holy name. Apapun, sekecil apapun yang dia dapatkan, ya, dia akan berpuas hati dengan hal tersebut dan dia akan selalu terus-menerus mengucapkan nama suci Krishna. If a Vaishnava behave and conduct his devotional activities in such a way, jika sebagai Vaishnava ataupun penyembah bertingkah laku dengan bertingkah dengan sikap seperti ini dalam pelayanan baktinya, ya, maka mereka akan dengan mudah mencapai cinta kasih rohani Krishna. Ya. Jadi Krishna sudah jelaskan, ya, jika seorang Vaishnava behave, artinya bertingkah laku, and conduct his devotion, dan melakukan kegiatan baktinya dengan cara seperti itu, ya, seperti itu. Apa yang maksudkan? Yaitu dia berpuas hati dengan, ya, sekecil apapun yang dia peroleh, dia berpuas hati seperti itu. Dia tidak pernah menuntut hal yang lebih, ya. Dan dia terus-menerus mengucapkan nama suci Krishna dengan sikap seperti itu, ya. Maka dengan mudah dia mencapai cinta kasih rohani Krishna. Nah, contoh mana yang dapat kita, yang ada di dalam cerita dalam Bhagavatam yang bisa kita pakai contoh untuk hal ini? Ada misalnya, which story we can apply in this method? Sudah Mawitra kan? Ya, sudah. Ya, dia tidak pernah merengek, ya, apapun yang dia peroleh dari, ya, ketika istrinya minta-minta ataupun dia tetap saja mengucapkan nama suci. Sampai kemudian istrinya tidak tahan dengan kemiskinannya. Saya dengar kamu punya teman Krishna sudah jadi raja di Dwaraka, kenapa kamu tidak datang dari sana minta sesuatu, ya, untuk kita seperti itu? Ya, pada awalnya, ya, sudah Mawitra tidak menginginkan, tidak ingin pergi ke sana. Untuk apa saya hanya minta sesuatu, mengganggu Tuhan, mengganggu Krishna seperti itu, ya. Tapi ketika dia berpikir, oh, saya sudah lama berpisah dengan Krishna,
Kalau saya datang ke sana, saya memperoleh kesempatan untuk bisa bertemu dengan teman lama, teman sekolah saya begitu. Setelah itu kemudian dia berpikir lagi, sekarang Krishna sebagai raja, sebagai penduduk mestinya yang datang kepada raja harus membawa sesuatu kepada raja. Sedangkan dia tidak punya apa-apa, hanya menyuruh istrinya minta di rumah tetangga minta beras atau apa seperti itu. Tetangganya hanya punya nasi aking. Tahu nasi aking? Nasi sengau, ya. Nasi entik yang sudah dikeringkan, ya. Jadi dia dibungkus dengan sapu tangan kecil begitu, ya, hanya dibuntir saja gitu, ya. Tapi setelah sampai di Dwaraka, ya, disambut oleh Krishna, didudukkan di atas singgasana di mana Krishna biasanya duduk. Krishna mencuci kakinya, ya, Rukmini melayaninya seperti itu, ya. Dan kemudian Krishna mempersembahkan arati, ya, menyambut Vaishnava seperti itu, ya. Dan kemudian setelah selesai acara itu, ya, sudah dijamu, diberikan makan, diberikan tempat tidur, ya, disuruh istirahat di tempat tidurnya Krishna seperti itu, ya. Terus kemudian setelah beberapa saat, ya, sekarang saya di sini bertindak sekarang sebagai raja, kamu datang sini apa? Oleh-oleh apa yang kamu berikan untuk saya? Gitu. Tentu saja dia melihat begitu mewahnya Krishna. Apakah Krishna akan berkenan untuk menerima nasi sengau, nasi intip gitu kan? Ya, ya, malu ngeluarkan. Tapi Krishna sudah tahu di mana disimpan, dicari-cari, akhirnya didapatkan, dibuka dan makan satu kali begitu. Baru pertama kali ini saya mendapatkan oleh-oleh yang begini nikmat gitu. Jika beliau ingin makan lagi, Rukmini menyetopnya, stop, jangan. Ya. Dengan sekali saja kamu menikmati persembahan ini, engkau sudah menggadaikan diriku sebenarnya. Ya. Kalau kamu makan lagi, apakah kamu kan rela menyerahkan diriku kepada dia seperti itu? Ya. Akhirnya Krishna berhenti. Dan apakah setelah itu dia ingin pamit, apakah dia ingat untuk minta sesuatu pada Krishna? Karena dia sudah bahagia bertemu dengan Krishna, sudah dilayani dengan baik seperti itu. Dia lupa kedatangannya untuk minta sesuatu pada Krishna, ya. Dan dia pamitan dan pulang. Setelah sampai di kampungnya, ya, dilihat rumahnya tidak ada lagi, sudah digusur rumahnya, kan? Tapi diganti dengan istana, ya. Begitu murah hatinya Krishna, begitu murah hatinya Rukmini adalah Dewi Lakshmi sendiri, ya. Lakshmi Dewi tidak ingin Tuhannya ataupun suaminya berhutang pada siapapun. Karena itu sedikit saja orang mempersembahkan, dia akan memberikan sesuatu yang lebih besar dari itu, ya. Dan kemudian yang tadinya istrinya ditinggalkan dengan pakaian sari yang sudah robek, tidak punya apa-apa, sekarang dia keluar dari istana itu diiringi oleh banyak sekali dayang-dayang dengan pakaian sari yang mewah dan dihias begitu, sudah di rebonding, dipermak, ya, segala macam, menjadi sangat cantik sekali begitu, ya. Sehingga Sudama tidak bisa mengerti lagi siapa ini, ya. Oh, ternyata istri saya sudah cantik seperti ini, ya. Ya, ketika itu dia mengeluh, oh Krishna, kenapa Anda memberikan saya kemewahan seperti ini? Jangan-jangan saya terikat lagi dengan dunia materi ini. Saya sudah sangat nyaman dengan keadaan saya yang sangat miskin seperti itu. Karena dalam keadaan itu saya selalu berpikir tentang Anda, saya bisa ingat dengan Anda. Dengan mudah saya bisa ingat Anda. Tapi kemudian dia berpikir, oh ya, sekarang Krishna memberikan kemewahan ini adalah milik Krishna. Jadi saya kembalikan aja pada Krishna. Akhirnya dipakailah semua kemewahannya itu untuk memuja Krishna, untuk mengajarkan pengetahuan Krishna ini pada orang lain seperti itu, ya. Nah, ini sebagai contoh. Kalau kita berpuas hati dengan apa yang kita peroleh dengan cara yang mudah sekecil apapun, dan kita tetap memelihara
semangat bakti kita tanpa pernah kendor, maka kemudian Krishna akan melihat kita dan Krishna akan memberikan kita karunia yang lebih dari itu, yaitu dia akan memberikan Krishna prema pada kita. Avalokita Brahmana said that he had learned tolerance from the earth. Jadi ini Avalokita Brahmana, ya, dia mau 12 atau 24 unsur alam yang dia pakai untuk pelajaran, untuk bertoleransi dan sebagainya seperti itu. Ya. Dan beliau ini menjadikan mencontoh bumi ini sebagai yang paling toleransi seperti itu. Ya. Kenapa bumi ini dikatakan lebih sangat toleransi dipakai sebagai contoh seperti itu? Krishna mengatakan pohon sangat yang penuh toleransi seperti itu. Apakah bumi juga penuh toleransi? Bagaimana sikap toleransi bumi itu? Diinjak-injak, diberakin, dikencingin, ya. Dibor, sudah dibor, diberikan gas, diberikan emas dan sebagainya. Ya, tapi kadang-kadang Dewi Bumi juga menjadi marah, buat gempa, buat ya, banjir dan sebagainya, ya. Ya. Itu karena sudah tidak tahan lagi itu, ya, untuk menghukum orang-orang yang terlalu congkak, terlalu loba, kan, seperti itu. If we do not have tolerance, we cannot engage in Hari Bhajan. Jadi kalau kita tidak memiliki sikap toleransi ini, kita tidak akan bisa melakukan Hari Bhajan. The anarthas which remain in our heart disturbs us so much. Jadi anartha, tahu artinya anartha? Anartha artinya keinginan kiat kita, ya, untuk kepuasan indera. Ya. Karena anartha itu lawannya adalah artha. Anartha artinya ya, keterikatan kita pada objek-objek material, ingin kepuasan indera seperti itu. Dan artha artinya harta yang paling berharga. Apa itu harta yang paling berharga? Apakah dharma atau kaum memoksa? Hal yang paling berharga. Catur purusarta? Tidak. Ada orang yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang di dunia ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ada yang disebut pancama purusarta, yaitu purusarta yang kelima. Apa itu? Krishna prema bhakti. Ya. Itulah yang menjadi tujuan kita, seperti itu. Jadi sepanjang anartha ini masih mencemari hati kita, bagaimana kita dapat ya bertoleransi dan karena anartha inilah yang selalu mengganggu kita. How to get rid of this anartha? Bagaimana kita bisa dibebaskan dari anartha ini? We should take shelter at the place of the feet of Vaishnava. Karena itu kita hendaknya berlindung pada kaki para seorang Vaishnava. However, only taking shelter is not enough. Namun hanya berlindung saja pada seorang Vaishnava tidaklah cukup. Ya. Our mind is not steady. If it is flickering, going here and there, and we cannot make it fix. Ya. Dan pikiran kita begitu tidak mantap. Ya. Dia bisa flickering artinya mudah sekali berubah-ubah seperti monyet, ya. Kalau di pohon itu nggak pernah diam dia. Pernah kan melihat monyet yang duduk tenang seperti itu? Mungkin kalau monyet sakit mungkin ya. Tapi monyet itu sangat aktif sekali, ya. Lari loncat ini, loncat sana, ke atas, kekes dan sebagainya. Ya, itulah pikiran kita seperti itu juga jelaskan. Ya.
Karena itu sulit sekali bagi kita untuk memantapkan pikiran itu. We should take shelter at the lotus feet of Vaishnava and serve that Vaishnava, listen to Bhagavad Gita from him, and become tolerant. Nah ini kita hendaknya datang kepada Vaishnava, ya, melayani beliau dan mendengarkan Krishna kata dari beliau seperti itu. Ya. Dan dengan cara seperti ini kita akan dapat mengembangkan sikap toleransi ini. Then our mind will become steady. Dan ketika kita menjadi mantap, ya, menjadi tidak goyah lagi, maka kita dapat mendengarkan Krishna kata, maka pikiran kita juga akan menjadi mantap seperti itu. One who serves without duplicity can tolerate. Hanya penyembah yang melakukan pelayanan tanpa kepalsuan, tanpa kemunafikan, ya, maka dia akan dapat mentolerir segala keadaan. His mind is big on the personal service. Jadi penyembah seperti ini, dia akan pikirannya akan kusuk, ya, dan mantap dalam pelayanan bakti. Even if universal annihilation comes, I shall not give up myself. Bahkan ketika peleburan alam semesta ini pun datang, saya akan tetap melakukan pelayanan saya. Therefore, he can tolerate. Hanya orang yang mempunyai sikap seperti ini, dia akan dapat bertoleransi. Ramachandra Khan has sent a prostitute to seduce Haridas Thakur, but Haridas Thakur is tolerated. Ya, contohnya Ramachandra Khan, dia tidak bisa menahan diri atas kemasyhuran daripada Haridas Thakur. Dia menjadi iri dan ingin menjatuhkan Haridas Thakur. Karena itu dia mengirim pelacur yang sangat cantik untuk menjatuhkan Haridas Thakur. Tapi sebaliknya Haridas Thakur tidak goyah sedikit pun. Dan akhirnya pelacur itulah yang menjadi penyembah, menjadi murid Haridas Thakur seperti itu, kan? That prostitute, Haribai, was dancing in front of him, trying to enchant him. But Haridas Thakur was not agitated, yeah, nor did he become angry with her. Yeah. What did he tell her? Just wait, let me finish my chanting. If Nam Prabhu shower mercy on you, then your desire will be fulfilled. Yeah. How was her desire fulfilled? She submitted, yeah, to Haridas Thakur and become his follower, yeah, known as Hari Dasi. Yeah. Jadi inilah kisah dari bagaimana Ramachandra Khan begitu iri kepada Haridas Thakur, karena Haridas Thakur namanya menjadi sangat terkenal. Padahal beliau hanya tinggal di sebuah gobok kecil di sebuah hutan dekat kampung itu. Ya, dia tidak memiliki apa-apa, dia hanya mempunyai pondok kecil dan punya kebun tulasi seperti itu. Dan setiap hari dia hanya mengucapkan nama suci saja. Kalau ada orang yang datang memberikan sesuatu, beliau makan. Kalau tidak, beliau tidak makan, seperti itu. Tapi karena Ramachandra Khan sangat iri, dia ingin menjatuhkan, ya, popularitas ataupun kemasyhuran Haridas Thakur. Karena itu dia mengirim pelacur yang sangat cantik ini, ya. Dan bahkan dia menari, berusaha dengan lenggak-lenggok, dia bertingkah laku sedemikian rupa untuk menarik perhatian Haridas Thakur. Ya. Dan dia mengatakan, oh Tuan Haridas, anak ini sangat muda dan tampan sekali. Gadis mana yang tidak tertarik pada dirimu? Karena itu saya datang ke sini, ya, tolong, ya, puaskanlah diri saya ini. Saya ingin menikmati bersama Anda seperti itu. Dan Haridas Thakur mengatakan, ya, apapun yang kamu inginkan, saya akan memenuhinya, ya, ketika saya sudah selesai mengucapkan nama suci seperti itu. Ya. Dan kemudian bagaimana beliau memenuhi keinginan Haribai ini?
Ya. Jadi 3 malam Hari Baik terus mendengarkan nama suci, tapi Hari Takut tidak pernah berhenti untuk mengucapkan nama suci. Malam pertama dia gagal, ya. Kemudian lapor kepada siapa namanya, Ramacandra. Ya, kemudian dia sudah bersumpah, nanti malam pasti saya akan bisa menaklukkannya. Gitu. Dia datang lagi malam, ya duduk saja sana, saya duduk, saya berjapa seperti itu. Ya. Kemudian pada malam terakhir karena dia sudah setiap datang dia bersujud kepada Tulasi dan mendengarkan nama suci yang murni dari Haridas Thakur, maka hatinya mulai disucikan, pikirannya mulai disucikan, dan akhirnya mulai dia mengikuti Hare Krishna, Hare Krishna, seperti itu. Dia mulai mengucapkan nama suci, sehingga pada hari terakhir, ya, karena sudah tamat istilahnya, ya, Haridas Thakur dan Hari Baik ini mengatakan, oh Tuhan, saya datang ke sini sebenarnya diutus oleh Ramacandra untuk menjatuhkan Anda. Tapi setelah saya memperoleh pergaulan dari Anda, menangkalkan nama suci dari Anda, maka pikiran saya sekarang merasa bersih. Dan mohon terimalah saya sebagai murid Anda seperti itu. Dan Haridas Thakur mengatakan, sekarang kamu kembali ke rumahmu. Apapun yang kamu peroleh, kekayaan apapun yang kamu miliki, hasil daripada melacur itu, kamu bagikan kepada para brahmana, kepada setiap orang. Dan setelah itu kamu hanya datang sini dengan satu pakaian saja, ya. Dan itu diikuti oleh pelacur ini. Dan kemudian setelah dia datang, dia sudah mengulur rambutnya, kemudian mengelilingi Tulasi dan sujud pada Haridas Thakur. Dan Haridas Thakur menerima dia sebagai murid. Dia diberikan nama Hari Baik, kan? Ya. Dan kemudian dia disuruh untuk tinggal di pondok itu dan untuk tetap memuja Tulasi. Ya. Dan soal makan kamu jangan takut, aku akan mengurusnya seperti itu. Nah, kemudian karena dia sudah menjadi penyembah dan mengikuti langkah Haridas Thakur, mengucapkan nama suci seperti bagaimana Haridas Thakur melakukannya, maka dalam waktu singkat dia menjadi sangat populer, menjadi sangat terkenal. Ya. Dan orang-orang datang, para sadhu Vaishnava datang ke sana untuk darshan, memberikan sesuatu, memberikan makanan dan sebagainya seperti itu. Ya. Akhirnya pada akhir hidupnya dia berpulang ke dunia rohani karena dia mendapatkan Krishna Prema, mengikut dia sebagai murid dari Haridas Thakur. Ya. Dan bagaimana apa akibat daripada rasa iri yang dikembangkan oleh Ramacandra? Ya. Dia akhirnya Nityananda Prabhu datang ke rumah Ramacandra, ya. Dan kemudian dia karena orang kaya, dia punya halaman dalam, punya halaman luar seperti itu. Halaman luar ini ada mandapa, ada semacam bangunan untuk memuja Dewi Kali di sana. Ya. Dan ketika Nityananda Prabhu datang bersama teman-temannya, minta izin mengirim utusan pada Ramacandra untuk bisa menggunakan tempatnya sementara untuk kita, untuk badan seperti itu. Tapi Ramacandra mengatakan, Anda ini adalah kelompok para pengembala seperti itu, tidak cocok untuk tinggal di rumah saya, ini terlalu sempit. Di seberang jalan sana ada gosala. Gosala itu sudah kosong. Ya, karena Anda ada sebagai kawanan pengembala, lebih cocok tinggal di sana. Ya. Dan ketika itu membuat Nityananda Prabhu menjadi tersinggung. Ya. Dan kemudian dalam kemarahan, Nityananda Prabhu mengatakan tempat ini akan segera menjadi tempat penjagalan seperti itu. Ya. Kemudian Nityananda Prabhu meninggalkan tempat itu bersama teman-teman.
beberapa hari kemudian, ya para tentara dari kerajaan Muslim datang untuk menangkap dia karena dia ditemukan ternyata dia korupsi gitu. Ya. Karena dia mendapat tugas sebagai pengutip pajak dari orang-orang tentara. Tapi dia tidak setorkan semuanya begitu. Sebagian besar dia simpan. Akhirnya dia ditangkap, seluruh keluarganya dimasukkan penjara dan ya rumahnya di tempat yang dimana orang biasanya mereka memuja Dewi Kali, maka tentara Muslim itu di sana menyembelih sapi dan masak dan sebagainya seperti itu. Maka seluruh kampung itu juga dihancurkan, dirampok oleh tentara Muslim itu seperti itu. Ya. Jadi dari kisah dan pelajaran ini kita dapat mengerti bahwa janganlah pernah kita iri hati kepada Waisnawa, ya, jangan lakukan Waisnawa Aparat karena itu akibatnya sangat fatal. Ya. Kedua, dengan sikap toleransi, dengan dengan ketulusan dan keikhlasan mengucapkan nama suci, orang akan segera mendapatkan Krishna Prema dan pulang kembali ke dunia rohani seperti itu. Jadi contoh dari Aditya Thakur ini sangat appropriate, sangat pantas bagi kita semua seperti itu. Kemudian dia dari hari baik, kemudian dia diberikan nama Haridasi oleh Haridas Thakur. Even when Mayadevi herself came, Haridas Thakur tolerated, because his mind was steady. Ya, jadi kemudian dia pindah melakukan perjalanan dan sampai di Santipur, ya, yaitu di tempat Haridas Thakur, dia dijamu di sana. Kemudian dia dibuatkan tempat tinggal, ada sebuah goa ataupun pondok di sana, ya. Dan ketika beliau berada di pondok itu, ya, itu dijelaskan bahwa di depannya dibuatkan pondok dan di belakangnya ada gua, dan gua itu sebenarnya tempat ular kobra yang sangat besar dan berbisa seperti itu. Dan banyak orang mengingatkan Haridas Thakur untuk tinggal di sana karena di sana ada kobra seperti itu. Terus dia mengatakan pada orang-orang yang datang, kalau sampai besok kobra ini tidak pergi dari sini, maka saya akan pergi. Betul, keesokan harinya kobra ular itu keluar dari sana dan pergi. Ya, maka Haridas Thakur akan tinggal di sana. Dan ketika itu pula dijelaskan Mayadevi, ya, datang dalam wujud sebagai seorang gadis pula, mohon, ya, karunia dari untuk mencoba menjatuhkan Haridas Thakur seperti itu. Dia tidak sedikit pun goyah karena dia steady, mantap dalam penuh dengan toleransi dan mantap dalam pelayanan bakti, sehingga dia tidak jatuh sekalipun. Ya, his bhajan was not affected, dan bhajan yang dia lakukan tidak pernah terpengaruh oleh hal itu. Although we shout Bhagavan, sometimes our mind become disturbed due to the presence of our wife and children. Ya, kadang-kadang dalam keluarga pun kita tidak bisa melakukan pelayanan bakti dengan baik karena kadang-kadang kita diganggu oleh anak-anak, ada istri dan sebagainya seperti itu. Ya. Maya tries to influence us in many ways. Jadi Maya berusaha untuk mempengaruhi kita dengan berbagai cara. But we can tolerate everything, like if we have the strength which comes from sadhusanga.
Tapi kita akan dapat mentolerir semuanya itu kalau kita mempunyai kekuatan. Dari mana kekuatan untuk toleransi itu muncul? Yaitu dari satu sangga. Ya. If you do not have satu sangga, Maya will make you very weak. Kalau kita tidak melakukan satu sangga, maka Maya akan membuat kita menjadi sangat lemah. If we want to attain seeing perfection in our life, we must learn from Namacharya Haridas Thakur how to tolerate Maya. Jadi kalau kita ingin mantap, ingin kuat di dalam pelayanan bakti ini dan mencapai hasil yang maksimal seperti itu, kita hendaknya mengikuti langkah dari Namacharya Haridas Thakur. Bagaimana beliau bisa mentolerir terhadap Maya, toleransi pada Maya. He just chanted the holy name and spoke about holy name. Beliau hanya mengucapkan nama suci dan berbicara tentang nama suci. He just chanted holy name and spoke about holy name. Beliau hanya mengucapkan nama suci dan berbicara tentang nama suci. Similarly, Prahlad only remember Lord Hari and spoke about Lord Hari. Ya. Begitu pula Prahlad. Ya. Dia berusaha dengan berbagai cara untuk ayahnya memerintahkan para tentara dan ajudannya untuk membunuh Prahlad. Ya. Tidak sedikit pun goyah juga karena dia selalu mengingat Tuhan Sri Hari, berbicara tentang Tuhan Sri Hari. Ya. Still, both Haridas Thakur and Prahlad face so much opposition. Jadi bahkan penyembah agung seperti Prahlad dan Haridas Thakur juga ya mendapatkan tentangan seperti itu. Apalagi bagi kita seperti itu. Ya. But they were very tolerant. Tapi beliau penuh toleransi. Ya. Bagaimana beliau bisa toleransi seperti itu? Karena beliau selalu melihat Tuhan Sri Hari. Ya. Dan dari Dewi Maya ini juga akhirnya mohon karunia dari Haridas Thakur untuk diizinkan juga mengucapkan nama suci. Artinya Dewi Maya juga menjadi murid dari Haridas Thakur seperti itu. Ya. A self-realized person does not have any anxiety even if others commit violence against him. Seorang roh yang sudah menginsafi diri ya, tidak pernah memiliki kecemasan apapun, bahkan ketika orang lain melakukan kekerasan pada dirinya. When Haridas Thakur was mercilessly caned in 22 marketplace, dan ketika Haridas Thakur dicambuk, dipukuli dengan tongkat di 22 pasar, Haridas Thakur tetap toleransi. Ya. Beliau tidak terganggu sedikit pun, ya. Dan beliau terus mengucapkan nama suci. Ya, he tolerate everything, he never complain, ya, but continuously chanting Harinam. Kanda kanda hai deha, ya di prana, kabu abi wadanena, jagadi harina. Even if my body is cut into pieces, I have to live. Yeah, I have. Yeah. Even if my body is cut into pieces and I have to live it, I will never give up chanting the Lord Holy Name. Nah, ini yang dikatakan oleh Haridas. Walaupun mungkin saya harus meninggalkan badan ini dan Anda mencincang badan ini menjadi potongan-potongan kecil, saya tidak akan pernah berhenti untuk mengucapkan nama suci. Bisakah kita memiliki ketegaran, keteguhan hati seperti ini? Ya. Ya. Mungkin belum ya. Ya. Ya.
Nggak tahu betul kan ngambul. Iya. Nah inilah contoh bagaimana para penyembah di Tuhan tidak sedikit pun ada ketakutan, ada kecemasan, karena mereka sudah berlindung sepenuhnya kepada kaki Parma Krishna, kaki Parma Guru seperti itu. Karena ada pepatah yang mengatakan Rake Krishna Mareke, Mare Krishna Rakeke. Kalau Krishna ingin melindungi seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya. Tapi kalau Krishna ingin mengakhiri membunuh seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa melindungi orang itu, kan begitu. Jadi kalau kita yakin sepenuhnya akan perlindungan Krishna, perlindungan dari nama suci, kenapa kita harus takut? Hah? Kan nama suci tidak berbeda dengan Krishna sendiri, seperti itu kan. Nowadays the devotee accept a guru, accept the holy name, but they have no time to chant. Ya. Jadi kita juga ini keadaan kita seperti sekarang ini. Kita sudah bagi penyembah, kita sudah menerima guru kerohanian, kita sudah menerima nama suci, tapi kita tidak mau berjapa dengan baik seperti itu. Kita tidak memiliki waktu untuk mengucapkan nama suci. Repot saja, benjak dan berjapa nanti. Dan lalu gitu. Akhirnya malam tiba musak bo, baru kami majapok ya bo. Lah waktu. Ya. Akhirnya singgung menjapok satu hari. Ya. Why? We came to Guru that please accept me as your disciple. I want to take shelter at your lotus feet. Ketika kita mendekati guru kerohanian, kita berbicara seperti ini. Ya. Oh Gurudev, mohon menerimalah saya sebagai murid Anda, walaupun saya sebenarnya tidak pantas seperti itu. Tapi saya ingin berlindung pada kaki Padmamu. Kemudian Gurudev mengatakan, please chant 16 rounds. Ya. Berjapalah 16 putaran dengan baik tanpa kesalahan, ikuti 4 prinsip. Ya. Hindari 10 kesalahan dan sebagainya. Ya. Tapi apakah bisa kita melakukan itu semuanya? Nah, apakah sudahkah kita berjapa 16 putaran tanpa kesalahan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengikuti 4 prinsip dengan baik? Ya. Mungkin para kebanyakan penyembah yang mengikuti 2 prinsip atau 3 prinsip seperti itu ya. Ya. Tapi di ini kan disyaratkan itu mengikuti 4 prinsip. Ya. Yeah. And we took a vow in front of the sacrificial fire that we shall chant 16 rounds. Yeah. Dan kita pada waktu diksa, during the initiation, we already promised, yeah, we're chanting 16 rounds minimum without any offense. Yeah. Also, we already have a vow that we will follow in regulative principle, for regulative principle, and also we already promised also to, yeah, avoid the 10 offenses like that. Yeah. If we check to ourselves, is that we are already doing all this thing? Jadi pada waktu kita menerima inisiasi, kita bersumpah di hadapan Agni, di hadapan para penyembah, di hadapan Arca, ya, bahwa kita akan berjapa 16 putaran dengan baik tanpa kesalahan. Kita akan mengikuti puasa Ekadasi, kita akan mengikuti 4 prinsip, kita akan menghindari 10 kesalahan seperti itu. Ya, berapa persen dari semua ini yang sudah kita lakukan dengan baik? Ya. Sudahkah kita berjapa 16 putaran dengan baik? Sudahkah kita menghindari 10 kesalahan ini? Ya. Kalau kita sungguh-sungguh mengikuti 10 kesalahan dengan baik, tidak akan ada penyembah berkelahi. Ya. Kan kesalahan yang pertama itu kan itu kesalahan pada Waisnawa. Siapa itu Waisnawa? Pada penyembah yang sudah mengucapkan nama suci, sudah menerima diksa,
mereka sudah disebut sebagai Vaishnava. Ya. Terus kalau kita berkelahi dengan para ulama, apakah kita tidak menganggap itu sudah kita mengikuti, ya, menghindari sebuah kesalahan itu? Ya. Then how shall we be able to tolerate if someone criticize us? Ya. Dan bagaimana kita bisa bertoleransi kalau ada orang lain ataupun penyimak lain mengkritik kita, blaspheme us, ataupun menghina kita seperti itu? My Gurudev said, without chanting, you cannot tolerate. Dan Gurudev mengatakan, tanpa kita chanting, tanpa kita mengucapkan nama suci, kita tidak akan dapat, ya, mentolerir segala sesuatu. If your chanting is not nice, you cannot tolerate. Ya, mungkin para penjual sekarang, saya juga sudah berjabat, tapi kok belum bisa toleransi. Ya, di sini dinyatakan mungkin japa kita belum baik, gitu. Bukan japanya yang belum baik, gitu. Ya, ucapan mantranya yang belum baik. Kalau dilihat japanya sudah bagus sekali. Ya, masih utuh japanya kan. Ya. Belum ada yang putus gitu. Ya. Jadi ucapannya, mantra yang keluar itu yang belum sempurna, belum baik. Ya. If one cannot tolerate, then one cannot serve Krishna. Kalau kita tidak bertoleransi, maka kita juga tidak akan mampu melayani Krishna. In order to do Krishna Sewa, we have to learn how to tolerate. Karena itu dalam rangka supaya kita bisa melayani Krishna, maka kita harus bertoleransi. If we learn how to tolerate, then our chanting will be nice. Jadi kalau kita selalu belajar untuk bertoleransi, maka berangsur-angsur japa kita akan mulai baik. According to Mahaprabhu, those who chant the holy name must become Tainadapi Sunicena Taring Vasestuna Amanina Madanina. Yeah. Otherwise, the chanting will not be pure. Jadi, si Chaitanya Mahaprabhu sudah mengajarkan hal ini kepada kita. Tainadapi Sunicena Taring Vasestuna Amanina Madanina. Kita sadahadi seperti itu. When I was in Bhubaneswar and there were some problem, yeah, I went to Gurudev, but he just told me tolerate and cooperate. Yeah. Ini pengalaman dari Guru Maharaj sendiri ketika beliau menjadi presiden tempat di Bhubaneswar. Ya, ada banyak sekali ada masalah. Tapi setiap kali beliau datang untuk melapor pada Gurudev, Gurudev selalu mengatakan, just tolerate and cooperate, just tolerate and cooperate. Ya, artinya, ya, kita hanya perlu di antara kita mengembangkan dua sikap ini satu sama lain, toleransi dan kerjasama. Ini harus menjadi moto kita semua sebagai penyebar. Ya, artinya, kenapa kita harus saling toleransi? Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Latar belakang yang berbeda-beda apa maksudnya? Kita di bawah pengaruh tiga sifat alam yang berbeda-beda. Ada yang sudah pada tingkat satuan, ada pada tingkat rajas, ada yang tingkat tamasa guna seperti itu. Ya, pasti akan ada perbedaan mentalitas, ada perbedaan, ada yang rajin, ada yang malesan, gitu. Kan? Pasti ada selalu perbedaan. Karena itulah perbedaan ini yang harus kita saling bertoleransi. Kita tidak akan bisa menuntut semuanya harus sama seperti itu. Ya. Tapi melalui proses pembelajaran, kalau kita semakin lama semakin maju, semakin tersucikan, maka kita akan bisa semakin saling bertoleransi, saling bekerjasama. Gitu. Ya. Jadi demi untuk melayani Guru dan Krishna, kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi kita. Ya, karena itulah kita perlu toleransi. Ya.
dan kerjasama untuk melayani seperti itu, saling mendukung dalam pelayanan. Ya. Jadi seperti para gopi, ya mereka saling satu sama lain saling bertoleransi dan bekerja sama untuk melayani dan memberikan kekuasaan pada Krishna seperti itu. The Pandawas tolerate everything. Nah, contoh sekarang diberikan contoh di sini. Para Pandawa mentolerir segala sesuatu. Berulang-ulang kali beliau dicelakai, diracuni, dibuatkan rumah dari yang mudah terbakar seperti itu. Ya, rumah kardus apa istilahnya ya. Tapi dikumpulkan semua kejahatan itu. Ya, bahkan masih juga ya ketika dirampok semuanya, ya dikalahkan dalam permainan judi, ditipu dengan berbagai cara seperti itu, masa toleransi kan? Akhirnya Krishna yang tidak bisa toleransi kan? Akhirnya kan Krishna menyusun perang itu, ya. Artinya Pandawa masih bisa toleransi, bahkan tidak ingin berperang kan? Kenapa saya membunuh kakak saya? Kenapa saya membunuh kakek guru saya dan sebagainya? Tapi justru Krishna membangkitkan kemarahan Arjuna untuk bisa bertempur seperti itu. Artinya Krishna lah yang sudah tidak tahan untuk mentolerir penderitaan Pandawa yang disebabkan oleh Pandhawa. So, why Krishna was arranged this war, Mahabharata? Because Krishna himself cannot tolerate the suffering of Pandavas. Yeah, actually the Pandavas doesn't want to fight, only just to get the kingdom. Yeah, but Krishna cannot tolerate all the suffering was given to Pandava by Kaurava. Yeah. Jadi ini contohnya seperti itu ya. This tolerance is a quality of a bhakta. Jadi sikap toleransi ini adalah kualitas daripada seorang bhakta atau Vaishnava. Di dalam Srimad Bhagavatam skala 3 bab 25 surah ke-21 dikatakan titik saswa karunika suridam sarva dehina ajata satra santa sadavaksa tubuh sadhu. Tolerance is the first quality of a sadhu, which is mentioned in this verse. Jadi di sini dalam kualitas para sadhu ini titik siu, titik saswa, ya, yang ditempatkan pertama. Titik saswa artinya sikap toleransi. Ya. How can we recognize a sadhu? Dengan tapi sunicena atau riwasa isna manina madinina kita niasa dahari. A sadhu is very humble and tolerant. Jadi seorang sadhu, seorang penyembah murid Tuhan, dia rendah hati dan sangat toleransi. He does not demand anything. He does not demand any respect. Dia tidak mengharapkan, tidak membutuhkan penghormatan apapun. And he give respect to everyone. Dan sebaliknya beliau memberikan penghormatan kepada setiap orang. Therefore, when he says kita niasa dahari, ada will follow him. Karena itu ketika seorang sadhu mengatakan kita niasa dahari, ya ucapkanlah terus-menerus nama suci hari, maka orang-orang lain akan mengikutinya. Srila Bhakti Swarupa Dharma was very tolerant. This is a symptom of pure Vaishnava. Inilah ciri dari seorang Vaishnava. All the Pandavas were Vaishnava, sadhu. So whenever dangerous situation came, they tolerated. Jadi Pandava juga sangat toleransi. Keadaan bahaya, keadaan penderitaan apapun yang ditimpakan untuk diri mereka, ya mereka selalu toleransi. Ya. In the material world, there is a danger
every step. Padam-padam lihat di padam. Dalam setiap langkah kita ada bahaya yang mengancam. Ya. The danger is lust, danger, greed, delusion, pride, and envy. Dan apa bahaya yang terbesar? Apakah bahaya yang mengancam kita dari luar, ataupun yang ada di dalam diri kita? Ya. Mana lebih besar ancamannya? Ya. Dari dalam, ya. Kalau yang dari luar masih bisa toleransi, kan? Ya. Jadi apa yang mengganggu kita dari dalam? Kama, roda, loba, ya, mada, dan matsara kasar, matsaria, ya. Jadi seperti nafsu, kemarahan, kebabaan, hayalan, kesombongan, dan iri hati, inilah, ya, yang selalu mengganggu kita. When one is not able to tolerate another one advancement, ketika kita tidak mampu mentolerir kemajuan orang lain, kemajuan penyembah lain, ya, mestinya kita kalau melihat ada penyembah yang lain yang lebih maju, mestinya kita senang. Karena kalau ada di antara kita menjadi penyembah yang maju, kita mendapat keuntungan, kita bisa belajar dari beliau, kan? Seperti itu. Tapi orang iri hati tidak bisa mentolerir kalau ada orang lain yang lebih maju. Dia ingin menjatuhkannya. Karena sifat dunia materi memang begitu, kan? This is called matsarata. Inilah yang disebut dengan matsarata ataupun iri. And from matsarata, quarreling. Dan kemudian dari rasa iri, maka kita akan bertengkar satu sama lain. Ya, kalau sudah ada pertengkaran, maka terjadi permusuhan, dendam, ya. Kemudian perkelahian datang, ya, which make our life miserable. Dan kalau sudah kita berkelahi, akhirnya membuat hidup kita menjadi penuh derita. Therefore, Bhagavan advises us to become tolerant, and he himself show how to tolerate. Karena itu Bhagavan Sri Krishna, Tora Mahaprabhu, mengajarkan kita bagaimana kita bersikap toleransi, ya. Dan dia sendiri juga melakukannya seperti itu. Beliau sendiri menunjukkan bagaimana kita bisa bertoleransi. He can tolerate more than anyone else. Dia bisa mentolerir segala sesuatu lebih dari orang-orang lain. And it proves that he is the supreme. Itulah yang membuktikan bahwa beliau adalah Tuhan yang paling utama, seperti itu. In the 10 cantos Srimad Bhagavatam, beginning of chapter 89, it is mentioned that among some saints who were doing yajna on the bank of Saraswati River, a question arose. Out of three deities, Brahma, Vishnu, and Mahadeva, who is the greatest? Nah, ketika para Brahmana, ini dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam, skala 10 Srimad Bhagavatam yang mulai dengan bab 89. Di sana dikatakan, ya, beberapa resi berkumpul di tepi sungai Saraswati. Kemudian di antara mereka itu timbul diskusi, siapakah yang paling utama, siapa yang di antara tiga kepribadian Brahma, Vishnu, siapa semuanya Tuhan yang Maha Esa, seperti itu, ya. Maka putra daripada Brahma diutus untuk menguji ketiga kepribadian ini, ya. Kemudian beliau datang kepada Brahma. Brahma adalah ayahnya. Ketika sang ayah menyambut beliau datang dengan baik sekali, tapi dia tidak bersujud, dia tidak menghormat seperti itu. Langsung Brahma menjadi marah dan mengusir putranya, ya. Kemudian dia datang kepada Siwa, ya. Dan di hadapan Siwa dia
Siwa datang ingin memeluknya, tapi dia menghina. Oh, ya, anak ini begini jelek, begini kotor, badan penuh debu dari pembakaran, anak pakai kalung, ya, kalung dari tengkorak begitu. Siapa mau dekat dengan anda? Ya, sehingga Siwa juga tersinggung seperti itu. Ya. Dan kemudian dia datang pada Sri Wisnu. Sri Wisnu sedang istirahat, sedang dalam meditasi. Ya. Maka tiba-tiba ditendanglah dada Tuhan Sri Wisnu. Kemudian justru beliau meminta maaf kepada beliau itu. Maafkan saya tidak menyambut dirimu dengan baik. Apakah kaki Anda tidak sakit menendang dada saya yang sangat keras seperti itu? Ya. Dan bahkan disambut ya, dengan baik seperti itu. Dan melihat congkaknya beriku, Dewi Laksmi menjadi marah. Ya. Karena itu Dewi Laksmi tidak senang dengan para Brahmana. Ya. Karena dijelasan beriku sebagai Brahmana telah menentang dada Sri Wisnu seperti itu kan. Tapi kita lihat di Bali, justru lihat orang yang sudah menikah jadi Brahmana beberapa tahun kemudian dia sudah menjadi kaya raya kan. Nah, kok jadi kebalikannya ya? Sekarang ada beberapa para yang membuat arena yadnya begitu ya. Setiap hari bisa puluhan orang yang melakukan yadnya di sana. Seluruh Indonesia. Ya, dan mereka punya geria dan punya tempat untuk melaksanakan yadnya. Dari ngotonin, kawin apa dan sebagainya di satu tempat gitu. Iya, potong gigi salah satu. Di bank ada satu di dekat sebelum pertigaan untuk ke kerjanya itu di sini juga. Di sini juga ya. Karena itu bisnis yang paling menguntungkan. Karena itu mereka tidak senang kesadaran Krishna. Karena kesadaran Krishna ini kan kita hanya sederhana saja seperti itu. Dia takut bisnisnya habis begitu. Ya. Itulah realitasnya seperti itu. Ya. Jadi inilah kisahnya seperti itu. Ya. Bhagavan Vishnu together with Lakshmi Devi immediately got up and paid obeisance to Bhrigu. Jadi setelah menendang dada Sri Wisnu bangun, Lakshmi Devi juga bangun dan langsung bersujud kepada Bhrigu. Ya. Lord Vishnu gave an asana for Bhrigu Muni to sit and taught him. Dan Sri Wisnu menyambut Bhrigu Muni, memberikan dia sesaran untuk duduk di sana dan beliau berkata sebagai berikut. I did not know. No one informed me that you were coming. Malangnya tidak ada seorang pun yang memberitahu bahwa kamu akan datang gitu. Kalau saya tahu bahwa Anda akan datang, pasti saya akan mempersiapkan lebih baik, bisa menyambut Anda lebih baik begitu. Ya. I could not receive you nicely. Karena tidak ada yang menginformasikan bahwa kamu akan datang. Saya tidak bisa menyiapkan dengan baik seperti itu. Please forgive me. Bahkan dia minta maaf gitu. Ya. Dan selanjutnya ini dijelaskan di Srimad Bhagavatam skala 10 bab 89 ya. Sloka 10 dan 11. Saya tidak akan bacakan slokanya. Please purify me. Ini Sri Wisnu sendiri mengatakan, oh Tuhan Brahmana, tolong sucikanlah saya. My realm and the realm of the universe rule devoted to me. Yeah. By giving us the water that has washed your feet. Ya.
mohon maaf, sucikanlah saya dan seluruh alam semesta ini. Ya. Ya, pengaturan seluruh alam semesta ini, pengatur pemimpin alam semesta ini berbakti kepada diriku hanya dengan memberikan kepada kami air pencuci kaki Padma Anda. This holy water is indeed what make all places place of pilgrimage sacred. Dan air pencuci kaki Padma Anda ini telah membuat tempat menjadi tempat suci. Today, my Lord, I have become the exclusive shelter of the goddess of fortune. Hari ini saya telah menjadi secara eksklusif menjadi tempat perlindungan dari Dewi Lakshmi. She will consent to reside on my chest because your foot has rid it of sin. Jadi sekarang Dewi Keberuntungan akan tinggal di dada saya, karena Anda sudah menyucikan dada saya ini, seperti itu. Karena Anda telah menginjakkan kaki Padma Anda di dada saya, maka sekarang Dewi Lakshmi bisa tinggal dengan tenang di dada saya. Begitu. Bayangkan, betapa toleransinya Tuhan Sri Wisnu. Then Bhagawan Vishnu said to Brigu, "You feet so soft, oh Tuhan Brahmana. Kaki anak itu begitu lembut, but my chest is very hard, like a thunderbolt. Tetapi dada saya ini begitu keras, seperti halilintar. Therefore, touching my chest may have been painful to you." Tetapi dengan menendang dada saya, mungkin kaki Anda telah menjadi sangat sakit seperti itu. So please allow me to massage your lotus feet. Karena itu, tolong izinkan saya memijit kaki Padmamu. Betapa murah hatinya Tuhan Wisnu kan. The Supreme Lord is so tolerant. Tuhan Wisnu begitu penuh toleransi. But we do not have such a tolerance. Tapi kita tidak memiliki rasa toleransi seperti itu. If one speak harshly to us, we are disturbed by that. Kalau ada orang-orang berkata kasar pada kita, maka kita segera bereaksi. Kita akan merasa terganggu. And if someone praises us, we will happy. Tapi kalau ada yang menyanjung-nyanjung memuji diri kita, wah, segala hati berbunga-bunga kan? Menjadi senang sekali. But Krishna is not disturbed if someone blasphemes him. Tapi ketika ada orang menghina Krishna, Krishna tidak merasa terganggu. And does not become overly joyful when someone praises him. Dan juga tidak merasa sangat bersenang hati kalau ada yang memuji beliau. It is advised that whether anyone blaspheme or praise us, we should always be equal. Karena itu dianjurkan untuk kita, apakah kita dipuji ataupun dihina, hendaknya kita bersikap seimbang, sejajar. If we someone blaspheme you, please tolerate it. Kalau ada orang yang menghina, mencaci Anda, tolerate toleransi. This tolerance is very good quality. Jadi sikap toleransi ini adalah kualitas yang sangat baik. Divine quality tadi juga adalah kualitas rohani seperti itu. By developing tolerance, one become a great personality. Hanya dengan mengembangkan sikap toleransi ini, orang bisa menjadi orang yang mulia, orang yang agung seperti itu. When there is a strong wind, a small lamb cannot tolerate it. Kalau ada
angin yang bertiup, lampu yang kecil tidak bisa toleran. Ya. And it extinguishes, bahkan lampu itu bisa padam. But the sun God is not affected. He tolerate everything. Tapi matahari tidak terganggu oleh embusan wahyu apapun, karena beliau tetap bisa toleransi seperti itu. Why we are intolerant? Kenapa kita tidak bisa bertoleransi? The reason is that we have desire other than serving Krishna. Kalau kita tidak bisa toleransi, artinya kita masih memiliki keinginan-keinginan lain selain untuk melayani Krishna. If we remain intolerant, then we shall not be able to do Hari Bhajan, Hari Kirtan. Tapi kalau kita tetap masih tidak bisa bertoleransi, kita tidak akan bisa melakukan bhajan dan Hari Kirtan. Or if we engage in Hari Kirtan, it will help us to develop tolerance. Namun, kalau kita terus melanjutkan Hari Bhajan ataupun Kirtan ini, maka kita berangsur-angsur akan bisa menjadi sikap toleransi. Baik karma yoga, dhyana yoga, asana yoga, we cannot become tolerant. Dengan semua sistem yoga ini, karma yoga, dhyana yoga, ataupun raja yoga, meditasi, tidak akan membuat kita bisa toleran. Ya. And if we are not tolerant, then how we get the benefit of chanting the holy name? Dan kalau kita tidak bisa toleransi, bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari mengucapkan nama suci ini? We came to this earthly planet in this age of Kali. Kita sudah lahir di planet bumi ini di tengah-tengah Kali Yuga ini. Yeah. So we should try to chant the holy name. Karena itulah kita hendaknya selalu berusaha mencoba dan belajar bagaimana kita dapat mengucapkan nama suci dengan baik. Yeah. Some people think, oh, so many things are happening in this age. Mungkin banyak orang berpikir, oh, banyak hal yang terjadi ya di bumi ini pada zaman Kali sekarang ini. I am suffering a lot. Saya menderita banyak sekali. Cannot tolerate anymore. Saya tidak mampu lagi mentolerir penderitaan ini. Let me give up my life. Ini orang yang berpikiran pendek begitu, karena dia tidak tahan lagi menghadapi penderitaan, utang banyak dan sebagainya, mengambil jalan pintas, ya, bunuh diri gitu, ya. Yeah, commit suicide. But there is no need to run away. Yeah. Be hanged to kill ourselves. Dan tidak perlu kita lari dan ya melarikan diri dan menggantung diri untuk bunuh diri. Just chant Harinam, ya, the holy name, Hare Krishna mantra, dan ya dalam keadaan sulit apapun kita tidak perlu bunuh diri ataupun melarikan diri seperti itu. Hanya lanjutkan saja terus mengucapkan mantra Hare Krishna. Ya. Karena ini sudah tepat jam 9, saya akhiri sampai di sini. Yes. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau diskusi seperti itu? Oke. Ya, Nanda tidak akhir sampai sini ya. Hare Krishna. Semudahan. Ya. Mungkin ini agak membosankan ya. Tapi ini sangat penting bagi kita ya. Ya, istilah Prabhupada ki sisi Goranita ki si Jangan Balaram Swadharil ki
Sisi Premanand Sankirtan Mahayasya, Sri Sri Siksastakam Ki Jai. All glories to Sri Guru. Segala pujian pada semua penyayang ada. Segala pujian pada semua penyayang. Segala pujian pada Sri Guru, Sri Goranga, Nitai Guru Premanand.